Guys, sebelum video ini dimulai, gue cuma mau kasih tahu aja ke kalian. Make sure kalian sering-sering cuci tangan ya, sebelum ataupun sesudah pegang apapun. Dan cuci tangannya itu minimal 20 detik biar kuman-kuman hilang, dan biar tangan kalian selalu bersih. Tapi jangan sampai OCD juga, malah nanti tangan kalian yang rusak. Kedua, jangan panik, dan ketiga, tetap aja di rumah, sebisa mungkin kerja di rumah. Kalau nggak perlu keluar-keluar amat, jangan keluar. Tapi buat kalian para ojol, kurir, ataupun yang memang harus diwajibkan kerja di luar lapangan, make sure kalian jaga kesehatan, stay healthy, dan stay safe selalu. Semangat! So guys, welcome back to Up to Date ID channel. Nama gue Greg, dan kali ini kita mau nge-review HP yang udah banyak banget kalian request, yaitu A51. Kira-kira user A50 dan A50s apakah harus upgrade ke HP ini? Dan buat kalian yang emang mau beli HP ini, apakah worth it untuk dibeli? So make sure kalian nonton sampai habis. Dan buat yang baru pertama kali mampir ke channel ini, selamat datang. Dan kalau misalkan suka dengan videonya, boleh bantu like dan subscribe channel ini, sekaligus nyalain notifikasinya juga. Dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out! Perubahan pertama yang paling berasa kalau mau dibandingin sama A50 dan A50s kemarin ada di layarnya menurut gua. Karena sekarang menggunakan Infinity O display atau yang kita kenal sebagai punch hole, dan posisinya itu ada di atas tengah layar. Untuk bezel sendiri juga sekarang ikutan tipis, mirip udah kayak HP-HP flagshipnya Samsung, which is itu mantap banget. Untuk ketajaman layarnya gimana? Masih pakai Full HD Plus dengan tipe layarnya Super AMOLED juga yang gua nggak ada komplain. Layarnya udah tajam, warna yang dihasilkan bisa vibrant, dan kontrasnya juga ngangkat. Untuk ketahanan layarnya gimana sekarang? Ketahanan layarnya udah pakai Corning Gorilla Glass 3 dan udah dipasangin free screen protector bawaan. Jadi udah tinggal pakai aja. Bahan material di HP ini menggunakan polikarbonat yang finishing desainnya dibuat kayak kaca asli, jadi mengkilat dan bisa memberikan looks yang premium. Untuk pattern sendiri bisa gue sebut kayak origami pattern gitu di HP ini, yang kalem tapi catchy, mirip kayak di A71 kemarin. Untuk feel sendiri menurut gue pas pertama kali gue pegang ini kayak kok tipis dan enteng banget. Setelah gue ngecek beratnya itu yang cuma 171 gram aja, yang menurut gue ini masih relatif enteng untuk HP keluaran tahun baru. Dengan ukuran layarnya juga 6,5 inch loh ya. Jadi ya menurut gue oke lah, ini feelsnya juga mantep, di grip juga oke karena pinggir kiri kanannya udah dibuat melengkung juga. Nice. Untuk varian HP ini tersedia dua pilihan baru-baru ini, yaitu 6/128GB dan 8/128GB. Kebetulan unit yang gue pegang adalah yang versi 6/128GB, karena ya 8128-nya tuh masih baru. Overall, selama gue pakai HP ini untuk dipakai multitasking, buka tutup aplikasi, semua bisa berjalan dengan aman, tidak ada animasi lag, dan tidak ada kendala. Pokoknya oke. Terus aplikasi yang running di background juga bisa banyak banget karena RAM-nya juga udah gede. Oh iya, teknologi RAM-nya juga udah pakai LPDDR4X. Jadi bisa memberikan performance yang efisien dan powerful juga. Plus dibantu sama internal memorinya menggunakan UFS 2.1 teknologi. Pokoknya ngaksel file sana sini juga kencang juga sih. Pas HP ini keluar dari box, softwarenya udah run di Android 10 terbaru. Dengan tampilan antarmukanya juga pakai One UI 2.0 terbaru. Jadi fitur-fitur kayak full gesture Android 10 ada. Pindah aplikasi sana sini juga bisa berjalan dengan lancar dan pastinya smooth banget. Terus buka tutup aplikasi, sekarang animasinya itu lebih mulus kalau mau dibandingin sama One UI 1.1 kemarin. Jadi udah lumayan kesini makin ada peningkatan. Terakhir ada fitur Focus Mode On. Jadi misalkan fitur ini dinyalain, jadi buat kalian yang mau produktif tapi sering banget pegang HP ini, yaitu tinggal nyalain Focus Mode On aja supaya notifikasi yang masuk bisa di mute dulu. Dan aplikasi yang bisa kalian gunain itu jadi terbatas. Pokoknya bikin kita lebih produktif lah. Kamera belakang di HP ini dapat peningkatan yang cukup berasa. Memang primary lens-nya masih menggunakan resolusi 48MP dan depth sensornya masih menggunakan 5MP. Tapi untuk lensa ultrawide-nya itu sekarang di-upgrade jadi 12MP yang sebelumnya 8MP. Plus ada satu lensa baru lagi yang menggunakan resolusi 5MP macro lens. Yap, total HP ini membawa setup quad kamera. Gimana untuk hasil fotonya sekarang? Menurut gua, overall, HP ini bisa memberikan hasil foto yang bagus. Tapi kalau soal segi warna, kadang menurut gue kurang konsisten aja. Kadang hasil foto bisa kelihatan natural, dan kadang pula hasil fotonya itu kayak udah diwarnain atau color grading.
mirip kayak di A71 kemarin. Sebenarnya ya juga nggak masalah buat kalian yang emang pengen posting di Instagram tapi malas dikutak-atik, ya bisa langsung post aja kok. Karena ya hasil segi detail dan dynamic range-nya juga udah bagus. Sampai ke lensa ultrawide-nya juga ya. Ya walaupun memang karena bukannya itu sampai 123 derajat, jadi cukup berasa distorsinya. Tapi ya bisa diakalin lah, crop aja pinggir kiri kanannya sedikit, langsung udah mantap untuk di-post. Sekarang gimana low light-nya? Menurut gua memang hasil foto low light-nya itu oke aja, nggak bagus, tapi ya decent lah. Detail masih kelihatan dapet, warna juga masih kelihatan natural. Dan untuk fitur night mode-nya memang bisa ngangkat detailnya 2 kali lebih tajam dan noise tuh nggak berasa. Kecuali kalian zoom banget ya baru berasa. Tapi menurut gue ini masih bisa diimprove lagi lewat software update. Karena detailnya masih kurang aja even kalau udah nyalain night mode menurut gue. Tapi ya overall untuk kondisi daylight dan low light-nya udah merasa improvement lah ya. Terus kamera depannya sekarang pakai resolusi 32 megapiksel yang akhirnya dapat improvement yang berasa menurut gua. Karena kalau dalam cahaya yang cukup, hasil skin tone tuh kelihatan nggak pucet-pucet amat, mirip kayak natural, bokehnya rapi, terus ya untuk detailnya sih seperti biasa udah tajam. Tapi begitu udah di indoor ya baru sedikit kelihatan pucat. Tapi at least udah ada improvement, jadi nice banget. Semoga terus bisa diimprove lagi ya Samsung ya. Nah untuk perekaman videonya dari A50 dan A50s kemarin sampai ke A51 nggak pernah ngecewain sama sekali. Baik di lens ultrawide maupun primary lensnya sama-sama stabil walaupun gue record pakai handheld aja, tapi berasa kayak pakai gimbal yang artinya mulus banget sih ace atau stabilisasinya. Dan kalau misalkan kalian mau push to the limit, bisa aktifin fitur super steady yang benar-benar hasil videonya stabil banget, even kalian udah bawa lari-lari. Tapi perlu gue kasih tahu, Super Steady ini optimal kalau dengan cahaya yang cukup. Kalau misalkan kurang cahaya, akan berasa banget noise-nya dan jitternya jadi berasa. Jadi make sure rekam Super Steady itu dengan kondisi yang optimal. Tapi sebenarnya nggak pakai Super Steady pun juga udah stabil sih. Untuk kapasitas baterainya memang tidak dapat penambahan. Yap, masih pakai 4000 mAh aja. Tapi selama gue pakai HP ini setiap harinya masih oke kok. Kalau mau dipakai intens dengan koneksi WiFi bisa nyentuh angka 8 jam 1 menit. Itu kayak udah dipakai nonton YouTube nonstop, scrolling Instagram, main PUBG dan pakai Google Maps. Dapatnya segitu. Dan kalau misalkan kalian mau pakai yang cukup santai bisa bertahan 1,5 harian lebih kok. Intinya nggak usah sering-sering nge-charge lah. Nah, untuk sidik jarinya masih menggunakan fingerprint in display. Tapi apakah kecepatan unlock-nya masih pelan? Well, selama gue pakai HP ini setiap hari, ya udah diimprove sih, jadi lebih kenceng. Tapi menurut gue ini masih bisa dikencengin lagi atau dioptimize lagi lewat software update mendatang. Sedangkan untuk face recognition-nya juga udah oke. Dan seperti biasa, Samsung punya animasi yang kecil tapi sangat gue suka untuk face recognition-nya. Nah, fitur ini akan sangat berguna buat kalian yang emang sering naik transportasi umum dan diwajibkan harus bayar pakai kartu, atau buat kalian yang emang sering lewat jalur tol. Yep, fitur NFC atau Near Field Communication masih tersedia di HP ini juga. Artinya, kalian bisa ngecek saldo e-money, Flash atau Breezy. Dan bahkan untuk Breezy dan e-money, kalian bisa top up langsung lewat HP kalian tanpa harus ke gerai offline manapun. Oh iya, seperti biasa Samsung Pay juga ada di HP ini yang disupport sama Dana untuk saat ini. Sisanya kayak OVO atau GoPay ya menyusul lah. Kalau layarnya udah pakai Super AMOLED, otomatis gue akan expect fitur ini ada dan menurut gue ini juga sangat membantu. Yaitu fitur Always On Display yang tersedia juga di HP ini pastinya. Jadi kalian bisa ngecek jam, tanggal, baterai yang tersisa, dan notifikasi yang masuk ataupun notifikasi yang tertinggal tanpa harus pegang HP-nya. Menurut gue ini lebih convenient dibanding LED notification karena bisa kalian lihat langsung dan kepake banget. Oh iya, Always On Display di HP ini juga bisa di custom sesuai preferensi kalian juga ya. Untuk expansionnya masih membawa triple slot tray. Kalian bisa upgrade dual SIM yang support dual 4G plus VLTE asalkan providernya support. Plus kalau dirasa internal memori 128GB di HP ini kurang cukup, kalian bisa upgrade juga menggunakan microSD tambahan yang mendukung sampai 512GB atau setengah tera di HP ini. Jadi bebas upgrade lah. So guys, itu dia kelebihan-kelebihan yang gue rasain langsung selama pakai A51 ini. Tapi sekarang gue mesti kasih tahu juga apa yang menjadi kekurangannya karena setiap smartphone tidak ada yang sempurna. Atau nantinya apa sih yang bisa di-upgrade ke depannya di next A52 mungkin. So ini dia langsung aja kekurangan pertama.
Karena HP ini tuh emang benar-benar tipis banget, sampai-sampai bump kameranya itu berasa. Dan karena finishing desainnya dibuat kayak kaca asli, otomatis akan ninggalin sidik jari. Solusinya yang ini sih gampang banget, tinggal pasangin aja jelly case atau casing yang agak tebelan supaya bump kamera ketutup dan nambah extra protection. Karena kalau HP udah licin, nanti takutnya jatuh terus malah ninggalin bekas den lagi. Untuk ngecharge-nya, memang HP ini punya fitur fast charging dengan max outputnya itu mendukung sampai 15 watt. Tapi jujur gue expect Samsung sedikit menaikkan lah atau step up the bar untuk fast chargingnya. Karena HP-HP brand lain aja bisa dukung sampai 20 watt. Bahkan juga sampai 30 watt. Ini 15 watt aja kayaknya kurang nendang. Ya walaupun ngecharge dari 5 sampai fully charge, makan waktu hanya 1 jam 41 menit yang menurut gue udah oke. Tapi at least Samsung please taruh 25 watt kayak di A71 lah. Biar ngecharge-nya lebih cepet aja sih. Untuk speakernya masih menggunakan single bareng firing speaker yang kualitas suaranya oke aja menurut gua. Karena bassnya nggak berasa dan suaranya itu kurang kencang aja ya menurut gua. Jadi gua berharap semoga Samsung kedepannya bisa mulai fokusin ke segi sound juga. Apalagi ini kelas mid-range. So far di kelas A gua belum bisa menemukan speaker dari Samsung yang bener-bener suaranya bagus banget. Gue tahu masih ada jack 3.5, tapi gue juga tahu ada beberapa orang yang ngandelin speakernya untuk dengerin musik, nonton, apalagi main game. Jadi ya, supaya kalian dapat gambarannya, ini dia live testnya. Make sure kalian pasang earphone atau headset supaya bisa mendapat gambarannya ya. Ini dia, di volume 100%. Yap, itu dia. HP ini masih menggunakan chipset Exynos 9611 dengan sistem fabrikasinya 10 nanometer yang performance-nya itu udah oke lah sebenarnya untuk di tahun ini. Dan buat kalian para Antutu mania, skornya itu bisa hit di angka 180 ribuan. Bahkan kalau kalian main game PUBG bisa dapat settingan graphics smooth dengan opsi frame rate ekstrim. Tapi ya gitu, menurut gue rasanya kurang konsisten aja. Seperti yang gue bilang di A50 kemarin, Exynos 9610-nya aja kurang konsisten. Karena frame dropnya itu sering banget. Mulai ke tempat rame sedikit, frame dropnya berasa. Ya walaupun emang overall playable banget dan gyroscope-nya itu tidak ada delay. Tapi gue berharap semoga di next A50 itu mungkin udah minimal menggunakan Snapdragon 675 atau Snapdragon 712 lah. Biar lebih asik aja performance gaming di HP ini. Perekaman video di kamera belakang HP ini seperti yang gue bilang tadi, stabil dan bahkan stabil banget. Tapi itu harus berbalik untuk perekaman kamera depannya. Ya, hasil videonya tuh masih shaky karena belum ada ace atau stabilisasi apapun. Dan masih ngomongin kamera depannya, ketika kalian mau foto kondisinya low light, terus nyalain fitur night mode, ya karena HP ini tersedia juga night mode untuk kamera depannya. Tapi hasil fotonya malah bikin skin tone makin pucat, jadi gue serem sendiri lihat hasil foto. Jadi gue berharap semoga kamera depannya bisa ditambahin ace, dan untuk night mode-nya, kamera depannya bisa diimprove juga supaya lebih kelihatan natural aja oleh Samsung. Please di fix ya, software update lah. So guys, itu dia review Samsung A51 dari kita. Kembali lagi ke pertanyaan awal, apakah user A50 dan A50s harus upgrade ke HP ini? Menurut gua tunggu aja ke A52 next. Mending ini di skip. Dan buat kalian emang lagi nyari HP Samsung terus mau beli, apakah A51 ini layak dibeli? Menurut gua ya nambah aja ke Samsung A71 sekalian. Karena jauh lebih worth it menurut gua ya. Tapi buat kalian yang emang pengen beli A51 ya silakan aja. Karena itu duit kalian dan kalian yang pakai sendiri. Tapi saran gua sih mending skip aja nunggu A52 atau Samsung A71 sekalian. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya. Dan make sure kalian juga stay healthy dan stay safe ya di kondisi pandemik seperti ini. And as always, stay updated with up to date.